Udin Bui, Udin Bui, kuatkanlah hati Bui. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bersama dengan Search for Common Ground Indonesia, mempersembahkan sebuah serial Sandiwara Radio, Udin Bui. Udin Bui, Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Naskah karya Aris Nugraha, Takarabi, dan Nur Hananto. Teknik dan montase Sofyan Sulaiman, dengan sutradara Elsa Surya. Produksi PT Tukiam Production. Ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Dalam seri yang ke-11 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Udin Bui, Ivonero sebagai Sri, Mpok Hindun sebagai ibu mertua, Edo sebagai Jarwo, Angga sebagai RT setempat, Jika sebagai Enci, Ari Akik sebagai pendengar 1, Asari sebagai pendengar 2, dan Asli Suhastra 1 bawa cerita. Kuatkanlah hatimu, hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Para pendengar, kita bertemu kembali dalam cerita Udin Bui. Kemarin ceritanya sudah sampai mana, ayo? Udin lari waktu dengar ibunya muji-muji Indra di depan Sri Bang. Indra yang punya pabrik itu kan? Yang mau deket-deket sama Sri. Yeah. Santai dong, nggak usah ngotot gitu. Habisnya gemes banget tuh sama si Indra. Ya udah. Jangan berantem ya, saudara-saudaraku yang tercinta. Sekarang mending dengerin kelanjutan ceritanya. Bang Udin. Bang Udin. Abang mau kemana lagi sih? Aku mau pergi. Tapi mobilnya mogok. Darang. Kenapa mau pergi lagi, Bang? Kan ada laki-laki lain yang bisa bikin hidup kamu lebih baik. Laki-laki bisa Cemburu ceritanya. Kan ibu yang ngomong gitu, Bang, bukan aku. Sri, Itu kalau Bang Udin gak suka aku kerja, aku bisa nolak kau, Bang. Aku kan udah bilang, aku cuma mau ngapa-ngapain kalau Bang Udin ridho. Bang Udin itu kan imam, Bang. Aku makmum. Sri, kamu kok malah ngobrol di sini? Sri, kan kasihan si Indra nunggu di dalam. Bilangin sama dia, Bu. Sri nggak jadi kerja sama dia. Sri mau ikut Bang Udin aja. Ibunya kaget sama sikap Sri yang tegas, berani, dan jelas. Iya, Sri milih Udin karena memang Udin pilihannya, bukan tapangnya, bukan hartanya, bukan juga ketenarannya. Lah, kan emang nggak punya Kan tapang nggak Udin itu. Lah, nggak punya harta, sama nggak punya itu ketenaran. Maksudnya Udin itu ya Udin, pribadinya gitu aja nggak paham pribadinya. Dengerin ya, Pak. dengerin nih. Sri mau ngajak makan bakso. Yuk, Bang. Sri kepengen makan bakso. perginya jalan kaki. Sri Apa-apa? makan asal sama Bang Udin. Jalan Mau kaki. naik Mercy, mau naik bajai, mau naik motor, jalan kaki. Gak apa-apa, Bang. Walaupun ibunya marah-marah, Sri tetap pergi dengan Udin ke tempat makan bakso. Ibunya ditinggal sendiri, gak digubris sama Sri. Apalagi sama Udin tahu sendiri kan. Nah, Bang, pasti ibunya melongo deh. Ya, syukurin aja ya Bang ya. Emang enak jadi ibu galak. Nyeselnya Pak. nggak ketulungan. Lah. Kok dia pada tewat sama ibunya, Sri? Tewat sama ibunya.
Bang, kok senyum-senyum sendiri? Aku ingat dulu waktu kita masih pacaran, kita sering kesini. Ingat nggak? Ingat. Waktu kamu masih ngejar-ngejar aku. Enak aja. Bang Udin juga yang ngumpet aku. Nostalgia, nostalgia. Iya. Tahu nggak? Saya ngegelar ke Bang Udin. Ia kangen sama senyum tawa dan canda suaminya. Suasana yang udah lama nggak dirasainnya. Dari kemarin ada yang mau aku tanyain sama kamu. Apa, Bang? Soal cincin. Masalahnya kan udah selesai, Bang. Bukan gitu. Bang Udin mau aku ngerasa bersalah lagi. Iya, tuh. Bukan. Ngapain masih nanyain cincin tuh? Cuma mau tahu aja. Kamu jualnya ke toko mana? Soalnya mau aku beli lagi. Udah punya duit ya? Emang ada duitnya, Bang? Jangan-jangan duitnya buat bayar 2 mangkok bakso aja udah habis. Ya, iyalah. Udin cuma senyum. Ia lalu memberitahu Sri soal uang yang diberikan Ibrahim. Soal handphone, soal mobil yang boleh dibawa pulang, handphone meski soal mau di starter. Sri ikut-ikutan senyum. Dan malam itu mereka merasa bahagia sekali. Dan mereka hidup bahagia bersama selamanya. Nah, besok paginya di rumah mereka kembali berselisih. Waktu itu Sri lagi nonton TV sambil ngegoreng. Udin lagi mandi sambil ngegoreng. Pemirsa, kemarin malam, sekomplotan teroris yang sudah menjadi buronan polisi selama 2 tahun terakhir ini berhasil disergap di markasnya yang terletak di daerah ini, Babakan Molek, Bekasi. Bang Udin, Komplotan ini berupa si Ibrahim itu rumahnya di daerah Babakan Molek kan? Iya. Kenapa? Masuk TV, Bang. Kan 2 tahun yang lalu. Mana? Aku nggak tahu kalau dia orang terkenal. Makanya sini. Indonesia Barat Rabu pagi menewaskan 3 dari Mana 4 Ibrahimnya? anggota komplotan Bukan Rabu Ibrahim Agda yang dan masuk Sar. TV. Tadi kamu bilang. Daerah rumahnya yang masuk TV, Bang. Udah bela-belain basa-basa gini. Mana samponya belum aku bilas lagi. Samponya belum bilas lagi. Bang Udin mau berangkat kerja. Iya dong. Kan di sana lagi banyak polisi, kan, Bang? Terus kenapa? Nanti kalau kena tembak Sama siapa? sama polisi. Polisinya kan nggak bakal salah nembak. Katanya polisi kalau nembak kaki Nggak kena pas- kepala, Bang. Nggak bakalan. Tahu dari mana, Bang? Ya nggak tahu sih. Tapi aku pengen juga lihat marah nggak teroris. Kayaknya seru tuh. Tuh kan, Tenang Arang Sri. Aku kan punya kamu, punya Budi. maksudnya. Pasti aku bakal hati-hati kalau ngapa-ngapain. Maksudnya. Masa aku tega biarkan kamu jadi janda, Paidinya jadi yatim. Lagian kan aku nggak mau dipecat pagi. Masa belum 2 hari kerja udah bolos? Aku takut Bang Udin kenapa-napa. Salah tembak lah, salah tangkep lah, salah apa lah. Udah, tenang aja. Nggak bakalan. Ya, akhirnya Udin berangkat. Sri sih masih khawatirnya, tapi nggak bisa ngelawan Udin. Dia setuju sama Udin karena baru 2 hari kok udah nggak kerja. Cari kerja kan susah, ya kan? Nah, yang sarjana aja banyak yang nganggur, ya kan? Apalagi yang nggak sarjana, bekas orang bui lagi, ya kan? Bang. Nah, Udin naik apa, Bang? ya naik mobil kan? Kan mogok, Bang. Ingat aja dia. Utang tuh diingat. Udin kan belajar mesin waktu di penjara. Dia jadi bisa benerin Ya, gitu. bilang dong, Bang. Dia Ini, jadi Bang. bisa Biar sakalan sewot. saya ada gunanya. Sewot. Kalau saya guna. Nah, sekarang ceritanya daerah rumah Ibrahim, ya, dipenuhi warga setempat yang ingin melihat markas teroris.
Para polisi melarang mereka mendekati markas itu. Sehingga mereka berombol nggak jauh dari sana. Udin bingung nih. Karena ternyata letak markasnya dekat sekali dengan rumah Ibrahim. Mas, mau kemana? Kerja, Pak. Kantornya di mana? Di sini, Pak. Kantor itu di Tamrin atau Sudirman, Mas. Bukan perumahan kayak di sini. Bapak kerjanya apa? Saya pejabat RT di sini. RT kok kerjanya nonton rame-rame? Ini. Urusin warga dong. Nonton rame-rame. Mas kerja sama siapa? Saya kerja di sana. Loh, Udin bingung. Waktu melihat rumah Ibrahim yang ditunjuknya, dia sadar bahwa rumah Ibrahim lah yang digaris kuning oleh polisi. kok Ibrahim itu dijaga di polisi, Pak? Mas nggak punya TV ya di rumah? Di TV emang nggak punya, Pak. Tapi rumah ada TV punya mertua saya. Nah, saya nontonnya di TV mertua saya. Emang kecil sih, tapi gambarnya masih kelihatan kok, Pak. Tapi Itu markas teroris yang digerebek semalam. Yang mati 4. ada yang mati ditembak. Kan saya bilang 4. Kok pakai ditembak? Saya nggak tahu. Kenapa nggak ditangkap aja? Diadilin di pengadilan. Saya nggak tahu. Kalau di pengadilan kan bisa tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Saya nggak tahu. Tahu siapa soal jawabnya nggak tahu melulu. Saya sanksi Bapak ini ketua RT. Ini ketua RT. Sekarang saya gantian nanya. Mas kerja sama Habib? Bukan, sama Ibrahim. Oh, salah berarti. Soalnya itu rumahnya Habib. Tapi itu rumahnya Ibrahim. Kok ya? Yang RT di sini itu siapa? Apa buktinya Bapak RT di sini? Apa ya? Gini. Nah, kalau Mas mau bikin KTP, kalau saya bikinin 1 hari jadi. Nggak usah pakai surat saya jamin. bikin Udin bingung ini, bikin Udin bingung. Dia coba nanya ke beberapa orang yang ada di bingung. Kenapa rumah Ibrahim dipalang? Udin nggak dapat jawaban. Dia bingung. Masuk apa enggak? Masuk apa enggak? Udah, Udin mikir mendingan dia pulang ke rumah. Kalau ditanya Ibrahim, dia mau bilang kalau udah sampai di kantor, tapi kantornya di Palang. Mas, nggak apa-apa. Ada yang luka? Nggak apa-apa. Terus, kok lemas gitu? Nah, Udin terus cerita ke Sri kejadian di kantornya. Termasuk pertemuannya sama Pak RT. Udin cerita sambil nonton TV. Nah, saat itu tuh, layar televisinya sedang menyiarkan tayangan berita terbaru. Tembak tadi malam telah dipastikan Itu kan gambarnya Ibrahim. Habib alias Ibrahim alias Rojak alias Umar yang Bang memiliki Udin nama kerja asli di tempat Usman teroris. alias merupakan salah satu Emang jenderal Ibrahim jaringan itu teroris? internasional yang bermarkas Aku nggak di tahu Indonesia. kalau dia teroris, Ri. Aku nggak mau kerja sama dia. Syukurlah. Loh, kok syukur? Ya kan untung mereka ketangkep. Kalau enggak, Bang Udin kan akan terus kerja sama dia. Enggak aja nanti malah Bang Udin yang ikut dituduh jadi teroris. Iya kan? Ben aku, Sri. Tapi kamu nggak kesel aku nganggur lagi kan? Bang, daripada jadi teroris, Kan? mending jadi pengangguran. Sri sedih kalau dengar soal orang-orang yang bom di hotel. Kalau kasih soal korban-korban bom, nggak tahu apa-apa. Soal bom nggak punya salah apa-apa, harus meninggal. Belum lagi keluarga yang ditinggalin. Coba Bang Udin bayangin perasaan istri yang baru kawin sebulan, terus suaminya meninggal. Sedang ada teroris yang ngebom hotel. Terus Malam harinya, ibu mertua Udin kembali bikin perkara. Kebuktikan omong ibu, Omongan yang mana, Bu? kamu memang nggak becus cari kerja. Ibu, Bu, Kamu memang juga cerita.
Udah bagus-bagus ibu minta tolong ke Nak Indra. Malah kamu cuekin. Sekarang nak makan apa? Udin males nanggepin ibu mertuanya. Ia sudah masuk ke dalam kamar, nanggepin bukan Sri Sul. Kalau diomongin yang bener sama orang itu didengerin. Jangan kabur. Itu emak-emak. Kalau ngasih tahu anaknya nyerocos gitu, itu emak-emak didengar. Ya, karakternya kalau emang udah gitu. Ya udah, jangan didengerin makanya. Sekarang mendingan dengerin Udin lagi didengerin dirayu sama bininya. Yuk. Bang Udin, Dengerin. Ayo. gak usah dengerin ibu ya. Aku harus cari kerja di mana Dengerin ibu. lagi ya, Sri. Udah, kita pikirin besok aja. Ya, Tapi buat sekarang, kita makan apa? kan uang dari Ibrahim masih ada, Bang. Tapi itu kan buat nebus cincin kamu, Sri. Ya, Buat kita kan nggak punya jalan lain. Uang itu biar buat modal aku buka lagi warung gado-gado. Sisanya kita pakai buat makan. Sampai nanti Bang Udin dapat kerjaan baru. Soal cincin bisa dibeli lagi nanti, Bang. Soal cincin. Udin sedih. Dia khawatir Sri nggak bisa lagi ketemu cincinnya. Dia merasa sangat bersalah. Jadi dia janji dia dapat sangat pekerjaan secepatnya. Langkah kakinya menuntunnya menuju ke langkah kaki. Gue, Din. Ikut gue. Kemana? Jembatan. Kenapa dia sering banget ya pergi ke jembatan? Apa malam lagi? Karena akhirnya Udin tahu kalau jembatan itu tempat paling aman buat dia mikir. Wah, gila ya. Istri lo bener-bener gila, Din. Kurang ajar loh. Ya, istri lo bener-bener puji dia. Bener-bener gila sabarnya. Oh iya, emang. Iya. Tapi kalau mau muji jangan pakai kata gila dong. Oh, salah ya? Gak enak didengarnya. Kalau gue jadi lo, gue cari lagi itu cincin kawin. Gimana sih lo? Kerjaan bisa dicari, Din. Tapi kalau itu cincin udah dijual lagi sama tokonya, terus akhirnya hilang, coba di mana? Ayo, toko. Iya sih. Itu cincin itu kan tanda cinta lo berdua. Tapi gimana soal... Alah, soal kerjaan nanti gue bantuin. Tenang aja. Misi, Cik. Saya mau beli cincin. Oh, Cik. you mau model apa? Saya mau... Ini ada model yang baru. Kayak yang lagi ngetiklannya di Palis. Oh, nggak perlu, Cik. Nggak perlu. Nggak perlu parisan. Atau Nggak lu perlu, mau model Cik. yang Inggris. Enggak, Cik. Oh, ini mau yang... Cik, saya ini nggak mau beli cincin dari Belanda, Cina, atau Afrika. Ini Emang di sini nggak ada cincin Afrika. Cincin mau apa datang ke Malaysia? Cincin Afrika. saya mau cincin yang dijual istri saya waktu itu. Ah, mana we kenal tuh punya istri. Cari sendiri aja kalau masih we kenal. Bener juga sih. Ya, terus beberapa saat Udin menelusuri setoko. Satu-satu cincin yang ada di etalase dilihatin. Si Jarwo juga ikut nyari. Padahal Jarwo nggak tahu bentuk cincin yang dicari. Dia pura-pura nyangka. Biar solider katanya sama temen. Iya. Biar katanya Jarwo ngebelain bener ya sama temen. Ya iyalah Mas, emang kudu gitu kalau jadi teman. Mas, itu nyindir saya ya, nggak ngebelain temen ya. Kadang-kadang. Kadang-kadang apa? Belain temen ya. Kadang-kadang belain. Jadi saya lebih sering nggak ngebelain gitu. Sadar. ya udah jangan kelamaan berantemnya. Bantuin Udin tuh, bantuin ayo. Jangan berantem. Yang itu, Cik. Bantuin. Ah, modelnya kampungan nolak. Norak, bukan nolak. Oh, juga bilang nolak, pakai L. Iya, bukan pakai lagi. Bilang Pakai nolak. R. Norak. Ini udah pakai L. Nolak. Berapa nih harganya? Berapa? 5,5.
aja. 5,5 juta berapa? 550.000. Mana ada cincin TV jala gini 5,5 juta. Oh, jual cincin masih masuk akal. Kemarin Enci kan belinya cuma 3,5. Ah, itu kan harga beli. Sekarang gue kan pakai harga jual kalau you mau beli. Sekarang gue kan Gimana sih? jual kalau you punya otak lemot. Kalau kan nggak sih apa nih? Punya otak lemot. Iya. Nggak paham juga dia. Ya udah terang Pak. Memang Jarwo paham. Ya pasti paham dia. Sama makanya. Gini loh, waktu dijual enciknya, kan enciknya beli pakai harga beli. Nah, sekarang kalau enciknya mau jual ke lo, pakai harga jual. Nah, kalau harga jual lo, emang lebih mahal daripada harga beli. Lah nggak lebih pintar lah. You aja lah yang beli cincin. Langsung ngomong sama kita. Itu cincin kawin dia sama bibinya. Masa saya beli cincin kawin? Ntar saya yang kawin sama bibinya. Ada cincin janji ini. Oh, tega bener lo makan teman sendiri. Enggak begitu, bukan deh. Tapi cuma belum tentu Ya, janda sih boleh. Tapi nggak usah pakai kawin-kawin gitu dong. Nggak enak didengar. Iya, maaf. Ya. Udin lemes deh. Duitnya nggak cukup. Lagi-lagi dia nggak bisa nyenengin si Sri yang cuknya. Jarwo berusaha membujuk si Enci. Walah, Udin. Sengsara banget uripmu. Ci, tolong Ci, kasihan Ci. Itu cincin kawin Ci. Dia itu sudah pernah bikin inang seneng Ci. Tolonglah Ci. Hanya, we kasihan oh. Ya udah, we jual pakai harga waktu beli aja. Makasih Ci. Tapi cincinnya jangan dijual ke siapa-siapa ya. We bingung ah. Mikir, kepala pusing. We bingung ah. Gak mikir pusing. Baik juga cincin dia. Ya, siapa aja emang bisa baik. Siapa aja juga bisa pelit. Siapa aja. Ci. Ya udah. You punya 3 hari oh. Kalau you nggak balik, kalau ada yang siapa sama cincin ini, ya jual aja ya. Iya, makasih. Makasih Ci. Hati Udin ngilang. Harapan dia buat nyenengin istrinya masih terbuka lebar. Ayah, kita kok jadi ikut-ikutan jadi Cina. Kita Lupa. Sorry, lupa. Ke bawah sama Enci. Ya nggak bisa Bang. Kenapa? Udin nyari uang buat tambahan beli cincin. Iya ya. Kenapa? Nyari kerja aja susah, apalagi nyari uang. Nah, itu makanya besok dengerin lagi soalnya jawabannya besok. Loh, kok besok? Jangan besok, Bang. Kenapa? Udah nggak sabar sih. Yes. Sekarang udah capek gue cerita. Kita sambil ngerokok gitu. Mas. Emang situ ngeronda? Biasanya motor kan? Kalau gua dengerin cerita, saya tahan-tahanin mata saya kejut. Udah besok aja dari main molor. Demikianlah Sandiwara Radio Udin Bulu yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bekerja sama dengan Search for Common Ground Indonesia. Sampai jumpa.